Ya, jadi proses pemesinan yang dibahas adalah terkait dengan perhitungan pada proses-proses pemesinan, terutama 4 proses utama yang menjadi objek, yaitu proses bubut, milling, gurdi atau drilling, dan scrub. Nah, kebetulan pembahasan yang kemarin itu kita sudah membahas tentang gaya, daya pada proses pemesinan, gaya pemotongan, terus kemudian gaya pemakanan dan lain-lain. Nah, sekarang kemarin itu kan teori. Nah, sekarang kita akan bahas tentang praktisnya atau penggunaannya langsung di studi kasus. Nah, kebetulan studi kasus yang akan diangkat ini ada mahasiswa tugas akhir saya, namanya Ciptadi. Kalau coba saya cek dulu, mungkin Ciptadi apa sudah terdengar? Iya terdengar Pak. Oke, terima kasih Ciptadi sudah hadir. Ciptadi angkatan 2017 ya dari Teknik Mesin. Kebetulan tugas akhirnya tentang proses pemesinan. Nah, proses pemesinan yang diangkat oleh Ciptadi itu sudah cukup lengkap menurut saya. Itu seperti referensi yang sudah ditunjukkan sebelumnya, itu terkait tentang pembahasannya dari buku utama yang menjadi rujukan, yaitu buku Pak Taufik Rohim. Itu jadi dari buku 1, buku 2, dan buku 4. Nah, kebetulan tadi udah pakai sekitar buku 1 dan buku 2 kalau tidak salah. Nah, di sini nanti Cip tadi akan sedikit sharing studi kasusnya untuk tugas akhirnya tentang pemesinan. Nah, itu kebetulan ada proses yang diangkat adalah di mesin bubut. Di mesin bubut, terus kemudian bagaimana untuk menganalisis dari proses pemesinannya. Nah, mungkin selanjutnya nanti akan ada penjelasan dari Cip tadi. Mungkin kita batasi ya pertemuan kali ini 30 menit mungkin dari penjelasan Cip tadi. Nanti setelah itu mungkin diskusi, atau di tengah-tengah penjelasan misalnya ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan. Gitu ya. Sudah cukup jelas informasinya yang lain? Sudah, Pak. Oke. Silahkan mungkin Cip tadi mau menggunakan PowerPoint sebentar. Saya belum buka. Oke. Silakan mau menggunakan PowerPoint atau yang lainnya itu boleh. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ini sebelumnya saya nanya dulu Pak. Yang saya sharing di sini itu langsung ke pembahasan atau dari awal aja ya Pak? Bahas tentang ini aja, latar belakang masalahnya, itu yang diangkat apa saja, terus kemudian objeknya apa aja, lalu ke pembahasan, mulai pembahasan. Oh iya. Karena pembahasannya kalau komplit itu agak lama nih, mungkin 2 jam mungkin kalau dibahas mendetail. Jadi silahkan sesuaikan aja waktunya, kira-kira 30 menit. Nanti mungkin ya, jika ada kesempatan kita bahas di pertemuan selanjutnya lagi. Gitu ya, Oh iya. tadi. Baik Pak. Oke. Yang lain dicatat ya ininya, studi kasusnya nih. Ya, silakan Cip. Ya sebentar Pak. Kalau bisa nggak apa-apa. Oh ya, pakai PowerPoint ya. Boleh, boleh. Izin share screen ya Pak. Teman-teman izin share screen. Ya, mangga Cip. Ini udah muncul Pak. Masih loading sini, masih proses kayaknya. Masih belum Cip? Ya sebentar Pak, laptopnya nge-lag. Oh iya, oke, oke. Nah, Gimana? udah Cip. Aduh. Ya, mangga Cip ya. Selanjutnya Ya, ya. silakan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Dery. PowerPoint-nya udah muncul ya? Ya sudah, Cip, mangga. Perkenalkan di sini saya mahasiswa bimbingan Pak Dery angkatan 2017. Namanya Cipta Ditata Turaharja. Izin sharing ya teman-teman tentang tugas akhir saya yang berjudul pengaruh penggunaan coolant dan variasi kecepatan potong terhadap kausan pahat bubut HSS tipe M2 dan tipe M35. Yang jadi latar belakang saya itu adalah proses produksi ini hampir seluruhnya menggunakan proses manufaktur ini hampir seluruhnya menggunakan proses pemesinan. Salah satu proses pemesinan itu adalah mesin bubut. Nah, dalam mesin bubut ini pahat merupakan salah satu komponen terpenting karena pahat merupakan alat yang digunakan untuk membuat suatu barang jadi, suatu hasil yang berbentuk logam. Pahat ini sering mengalami kerusakan, terutama pada kausannya. Pahat yang saya gunakan di sini itu adalah dari pahat HSS konvensional dan pahat HSS spesial. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian saya itu adalah untuk bagaimana hasil kausan pahat tipe M2 dan tipe M35 pada proses pembubutan, lalu bagaimana pengaruh penggunaan coolant dan variasi kecepatan potong, lalu yang terakhir bagaimana hasil umur pahat yang didapatkan. Untuk batasan masalahnya, yang pertama penelitian hanya dibatasi pada pengaruh penggunaan coolant, kecepatan potong, dan jenis kausan pahat terhadap kausan. Benda kerja yang digunakan adalah brush rod atau as kuningan tipe UNSC 26800 dengan konsentrasi coolant 1:30, 1 mili untuk air bersih dan 30 mili untuk 1 mili cairan coolantnya, 30 mili untuk air bersih. Lalu kecepatan potongnya menggunakan 45 meter per menit dan 70 meter per menit. Kecepatan pemakanan atau feeding 0,62 mm dan kedalaman pemakanan 0,5 mm. Lalu tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui hasil kausan pahat tipe M2 dan tipe M35, lalu mengetahui pengaruh penggunaan coolant dan variasi kecepatan potong, dan yang terakhir mendapatkan hasil umur pahat. Pada penelitian saya kali ini, geometri pahat yang saya gunakan yaitu sudut gram ortogonal. Sebelumnya yang saya tangkap dari buku Pak Taufik Rohim ini, jika pahat bubut digambarkan ke dalam proyeksi Amerika seperti ini, pandangan depan itu disebut dengan pandangan ortogonal. Jadi sudut gram sama sudut bebas ortogonal yang saya gunakan yaitu 10 sama 8 derajat. Terus yang pandangan atas ini sudut potong utama 70 derajat dan sudut bantu ini 20 derajat. Lalu yang pandangan samping kanan sudut miringnya yang digunakan 4 derajat. Pada penelitian saya kali ini proses bubut yang saya lakukan itu sebanyak 5 kali. Untuk diameter 25,4 ini dilakukan proses 2 kali, lalu diameter 2,4 ini dilakukan 24 mili dilakukan selama 2 kali, dan yang terakhir diameter 3,4 ini dilakukan selama sekali. Lalu berikutnya menentukan parameter proses pemesinan. Karena percobaan saya itu kan 5 kali,
Terus diameter yang di bubutnya itu kan semakin mengecil dari proses pertama sampai proses terakhir. Makanya di sini saya tentukan untuk N itu adalah RPM yang digunakan mulai dari percobaan pertama sampai percobaan ke-5 terakhir. Sorry, maaf ini yang ini salah. Lalu berikutnya setelah dilakukan proses pembubutan, diambil gambar makro, foto makro menggunakan mikroskop dengan pembesaran kurang lebih sekitar 9 kali. Untuk spesimen 1, 2, 5, 6 ini proses untuk spesimen 1 itu kecepatan potong 45, spesimen 2 kecepatan potong 70. Nah, spesimen 1 dan spesimen 2 ini adalah pahat bubut HSS tipe M2. Nah, sementara spesimen 5 dan 6 ini pahat bubut HSS M35. Lalu berikutnya foto makro dengan hasil pembubutan menggunakan coolant. Spesimen 3 dan spesimen 3 dan 4 itu HSS M2 dengan kecepatan potong 45 dan 70. Lalu spesimen 78 itu pahat HSS M35. Bisa dilihat teman-teman kausan yang terjadi selama 5 kali proses pembubutan. Hasil pembubutan dengan kecepatan 45 mm itu lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil kecepatan 70. Lalu hasil pahat M2 dan M35 itu juga kausan yang terjadi pada M2 itu lebih besar jika dibandingkan dengan pahat M35. Oh, sorry, sebelumnya saya lupa menjelaskan. Jadi kenapa saya memilih pahat M2 dan M35 itu karena kandungan yang perbedaan kandungan pada pahat itu yang membedakannya terletak di untuk pahat M35 ada penambahan unsur kobalt sebesar 8%. Lalu setelah data hasil pembubutan tadi didapat, data kausan selama 5 kali proses tadi didapat. Untuk perhitungan umur pahat, yang pertama merubah data tiap data yang didapat untuk percobaan pertama sampai percobaan ke-5, itu data yang didapat diubah ke dalam bentuk log. Lalu setelah diubah ke dalam bentuk log, dibuat grafik dengan skala double logaritma. Yang mana sumbu X atau horizontal itu adalah waktu pembubutan, dan sumbu Y atau vertikal itu adalah kausan yang terjadi. Setelah menentukan nilai lognya, dibuat grafik sebanyak 5 titik ini, 5 titik di awal, lalu diekstrapolasi sampai batas kausan pahat, batas kritis kausan pahat yaitu 0,3 mm. Setelah diekstrapolasi, ditentukan nilai N untuk perhitungan rumus persamaan Taylor. Nah, nilai N ini didapat, yang saya baca dari buku Taufik Rohim itu dianjurkan menggunakan penggaris. Mungkin itu karena menggunakan kertas grafik skala double logaritma, makanya dianjurkannya menggunakan penggaris. Tetapi saya di sini untuk grafik, saya membuat grafiknya menggunakan Excel. Lalu saya save gambar grafiknya, tidak ada ukuran yang saya ubah sama sekali, lalu saya masukkan ke AutoCAD. Nah, untuk nilai N-nya itu, N itu kan Y per X, jadi jarak Y sama jarak X ini saya ukur menggunakan AutoCAD. Nah, setelah nilai X sama Y-nya dapat ini, kan akhirnya
jadi dapat nilai N. Setelah dapat nilai N, kita bisa memasukkan nilai N yang didapat untuk mendapatkan hasil umur pahat, untuk mendapatkan prediksi umur pahat. Setelah dilakukan proses perhitungan, didapat untuk pahat M2 tanpa coolant, untuk pahat M2 kecepatan 45 tanpa coolant itu mendapatkan waktu sebesar 5,147 dengan satuannya itu di sini adalah menit dan menggunakan coolant adalah 10,281 menit. Untuk M2 kecepatan potong 70 0,945 menit tanpa coolant dan jika dengan coolant 1,656 menit. Untuk pahat M35 sama seperti pahat M2 pada kecepatan potong 45 itu yang tanpa coolant. Kemudian yang menggunakan coolant juga sama dengan kecepatan potong pahat M2 dengan kecepatan potong 45. Yang terakhir pahat M35 kecepatan 70 itu didapat umur pahatnya adalah 1,463 menit yang tanpa coolant. Kemudian yang menggunakan coolant adalah 2,193 menit. Kesimpulan yang didapat dari penelitian saya adalah tipe M2 mengalami kausan yang lebih tinggi dari tipe M35 karena kandungan yang terdapat pada M35 yaitu penambahan kobalt sebesar 8%, yang dimana dijelaskan pada buku Taufik Rohim, penambahan kobalt adalah untuk meningkatkan sifat hot harness dan ketahanan kausan. Lalu kesimpulan yang kedua, coolant dapat mencegah terjadinya penumpukan gram pada bidang gram. Mencegah terjadi penumpukan gram ini juga bisa memperpanjang umur pahat karena jika terjadi penumpukan gram akan terjadi keausan yang disebabkan oleh proses adesi, yaitu gram akan menumpuk pada bidang gram yang disebut dengan build up age. Lalu jika dilakukan proses pemesinan secara terus-terusan akan terjadi kausan kawah. Lalu yang ketiga, kesimpulan terakhir yang ketiga, semakin tinggi kecepatan potong, umur pahat semakin rendah. Coolant dan kobalt dapat menambah umur pahat. Coolant karena dapat mencegah terjadinya penumpukan gram, membawa gram terbuang, lalu kobalt dengan penambahan, sifatnya yang dapat menambah ketahanan kausan. Demikian sharing tugas akhir saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaiannya masih sangat kurang. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, terima kasih Cip. Ini Ya, ada yang coret-coret segala nih, Cip. Fajri nih. Fajrin, Oke. Silakan, ada tanggapan mungkin yang lain? Ada yang bertanya, raise hand mungkin ya? Oke. Ya. Jadi boleh di stop share aja, Cip. Oh iya, Pak. Ya, jadi pada dasarnya Cip tadi itu objeknya itu adalah mesin bubut, kemudian dianalisis dari sisi pemesinan, di mana proses pemesinan itu menggunakan perhitungan-perhitungan yang ada di pemesinan. Ternyata fenomena yang terjadi itu penambahan atau perbedaan unsur kobalt itu memberikan hasil yang signifikan ternyata untuk menambah kekerasan dan menambah ketahanan terhadap aus. Itu membuktikan membuktikan dengan di penelitian sebelumnya atau dengan literatur dari buku yang Pak Taufik Rohim gitu. Jadi ini sebetulnya
fenomena menarik yang biasanya kita gunakan kalau misalnya keras, oh kenapa nggak ditambah chrome, atau kenapa nggak yang lebih mahal misalnya bahannya, ternyata penambahan sedikit saja unsur itu menambah hasil yang signifikan. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan silakan dari audiens yang lain. Ini hadir apa tidak menyimak? Ya gimana, Magada? Udah, Magada? Oke, studi kasus 1 dari penelitian atau tugas akhir dari CIP tadi, kalau misalnya sudah ada pertanyaan mungkin dianggap sudah paham mungkin ya. Nah, mungkin itu satu problem based education atau case based education. Jadi nanti selanjutnya mungkin kita akan angkat dari artikel atau dari paper. Terus kemudian setelah itu kita lanjut lagi dengan pembahasan yang selanjutnya. Oke, jadi itu ya, yang sekali lagi saya ingatkan bahwa S1 itu berbeda dengan D3. Jadi kalau S1 itu lebih ke analisis, problem solving. Di mana kalau problem solving jadi berangkat dari satu masalah, sama seperti yang dijelaskan oleh Cip tadi. Berbeda dengan D3. D3 itu lebih ke bukan ke analisis problem solving, tetapi lebih ke misalnya perancangan atau misalnya langsung membuat satu produk tanpa produk itu jadi selesai, berfungsi dengan baik kemudian selesai. Sedangkan kalau S1 tidak cukup produk itu berfungsi dengan baik, tetapi harus dianalisis ada fenomena apa yang terjadi di dalam satu objek itu. Objeknya misalnya tadi mesin bubut. Jadi bukan berarti bikin satu produk selesai, tapi tetap harus ada analisisnya. Itu. Makanya itu yang menentukan kenapa di dalam satu perusahaan atau dalam satu pekerjaan tanggung jawab dari D3 dan S1 agak berbeda. Itu dilihat dari kedalaman penyelesaian masalah atau materi yang diangkat. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, cukup ini. Coba mungkin sambil nunggu kita screenshot aja deh. Dinyalakan kameranya mungkin. Cukup, Pak. Yuk, silakan dinyalakan. Ayo yang lain. Udah belum nyalakan semua ini. Save Word. Oke, ada 3 halaman ya. Saya screenshot. Silakan berpose yang wajahnya kelihatan ya full ya. 1, 2, 3. Halaman 2. Yap. 1. Belum. Ini videonya nyala putus-putus di saya ini. Siap. 1, 2, 3. Oke, halaman 3 ya. Satu,
Belum. Belum, masih muter. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih pada Cip tadi yang sudah sharing. Terima kasih Cip tadi. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, oke. Terima Kita kasih, lanjut Pak. nanti mungkin pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya, kita ke pertemuan berikutnya mungkin kita coba di hari biasa ya. Kemarin ada. Jadi di Rabu atau Kamis mungkin ya. Kita coba lagi deh, kalau mudah-mudahan tidak ada kegiatan lagi. Biar nanti seminggu bisa 2 kali, bisa dipercepat. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya, Mas Cip tadi dan mahasiswa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.